Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Karmansyah Ramdhani, yang kedua Meke Kurniawati, yang ketiga Rifansyah Aditya Saputra, dan yang keempat saya sendiri Rizky Wahyu Pratama. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Yang ke-1, sejarah. Burger sendiri berasal dari negara Jerman, berasal dari nama hamburger sendiri bukan berasal dari ham atau daging asam dalam bahasa Inggris, melainkan berasal dari nama kota Hamburg di negara Jerman yang menjadi awal mula daging di dalam burger berasal. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata hamburger berarti makanan yang berasal dari Hamburg. Kemudian kota kedua terbesar di Jerman ini banyak penduduknya yang berimigrasi ke Amerika dan menyebarkan pembuatan burger ke sana. Lalu kedua, kebutuhan pasar dalam bidang kuliner kini semakin meningkat, didukung dengan semakin tingginya selera makan dari masyarakat. Selain itu juga hasrat masyarakat baik wanita maupun laki-laki akan kebutuhan makanan yang enak dan lezat. Keinginan dari masyarakat akan pentingnya makanan sehat dan enak. Maka dari ini kebutuhan ini bisa dipisahkan pada manusia. Lalu yang ketiga, peluang. Yang pertama, dibutuhkannya makanan unik dan sehat, selain itu lezat. Yang kedua, burger adalah salah satu makanan yang banyak digandrungi dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dapat terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar toko burger set. Lalu yang kedua, manajemen. Adapun strukturnya seperti gambar tersebut. Lalu kedua, SWOT analisis. Yang pertama, strength, kekuatan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Yang ketiga, opportunity, peluang. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan barang dan jasa. Barang yang dijual oleh usaha burger set adalah banyaknya menu yang ditawarkan, mulai dari burger dengan berbagai rasa, dan juga selain itu juga menjual minuman-minuman. Adapun logo usahanya. Penjelasan produk. Burger merupakan salah satu makanan yang banyak disukai dan diminati oleh manusia. Hampir setiap negara pasti banyak yang minat burger ini. Begitu pula dengan burger set. Produk-produk yang ditawarkan ini sangat menarik. Ada yang dengan menggunakan daging sapi, ayam yang berkualitas tinggi, dan pastinya halal, dan juga menggunakan pisang yang pastinya manis dan pisangnya yang berkualitas. Keunggulan produk burger: 1. Enak dan bergizi. 2. Steril dalam pembuatannya. 3. Halal. 4. Dapat dinikmati semua kalangan. 5. Cocok dinikmati pasangan dan keluarga. 6. Harga yang relatif tidak mahal. 7. Akan ada promo-promo menarik. Pelaksanaan bisnis. Lokasi burger set itu berlokasi di Jalan Galumas Raya, Sukaharja, Teluk Jambe Timur. Pelaksanaan bisnis. Lokasi ruko burger set sendiri berlokasi di Jalan Galumas Raya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361 Indonesia. Akses transportasi. Untuk akses dari transportasi ini, untuk menuju ke burger set sendiri itu mudah diakses karena dekat dengan pusat kota Karawang. Parkirannya, untuk sarana parkir di burger ini sudah disiapkan untuk parkir mobil dan motor. Tahapan perencanaan bangunan mulai dari beberapa bulan menuju 1 tahun. Pemasaran. Rancangan pemasaran. 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan voucher. 3. Direct marketing. 4. Promo-promo menarik.
Batasan pemasaran. Batasan pemasaran pada usaha burger set ini adalah wilayah Karawang dan sekitarnya. Karena baru berdiri 1 tahun ini, hingga kota-kota lain di Indonesia belum bisa merasakan cita rasa burger set. Target pasar. Target pasar utama burger set adalah para remaja, baik laki-laki maupun wanita, kisaran berusia 16 sampai 20 tahun, karena itu termasuk dalam masa-masa produktif dan aktif bagi manusia. Bab 6 menjelaskan tentang finansial. Yang pertama, kebutuhan modal, yaitu biaya prainvestasi, biaya investasi, dan biaya operasional. Yang kedua, profitability. Yang ketiga, break-even point. Kebutuhan modal yang pertama yaitu biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi sendiri adalah biaya pengurusan izin. Lalu yang kedua, biaya investasi. Biaya investasi termasuk sewa ruko, mobil, peralatan, perlengkapan, serta merek dagang. Untuk keseluruhan nominalnya bisa kita lihat di gambar samping. Lalu kebutuhan modal yang ketiga adalah biaya operasional, yang terdiri dari biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yaitu yang pertama, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, pemasaran, koki, kasir, serta pelayan. Lalu biaya yang kedua selanjutnya adalah biaya listrik dan air. Untuk total biaya modal keseluruhannya dari biaya prainvestasi, biaya investasi, serta biaya operasional bisa kita lihat di gambar yang sebelah, di total biaya modal. Probability dan BEP atau break even point. Untuk probability, rumus yang digunakan untuk mencari PI-nya adalah sebagai berikut yang tertera di gambar. Lalu untuk break even point-nya atau BEP rupiah, biaya tetap produksi, yaitu bisa kita lihat di gambar yang tertera. Yang ketujuh ada strategi panen. Yang pertama ada transfer aset. Untuk transfer aset di usaha burger ini belum melakukan transfer aset ke masyarakat atau menjual lembaran sahamnya ke masyarakat karena belum berjalan selama 1 tahun dan usahanya belum terlalu besar. Kedua, keberlanjutan bisnis. Untuk keberlanjutan bisnis saat ini, bisnis masih berjalan hingga saat ini dan untuk penjual pun dirasa stabil dan bulan ke bulan karena masyarakat masih antusias dan karena inovasi burger yang dijual pun unik. Kesimpulannya ialah burger itu adalah makanan khas negara Jerman yang kini sudah mendunia dan banyak tersebar di dunia. Dan tentu saja tidak sedikit peminat dari burger ini. Maka dari itu usaha kami burger dan diberi nama Burger Set. Dan burger set ini adapun alasan kami memilih burger ini karena burger ini memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki banyak peminat. Selain itu, burger yang ditawarkan ialah berbagai macam varian rasa sehingga para konsumen dapat memilih sesuai seleranya masing-masing. Dan burger set ini juga sudah menggunakan media sosial untuk memasarkan produk-produknya. Dan untuk lokasi pun dirasa strategis karena terletak pada pusat kota Karawang. Selain itu, dari segi pelayanan pun sudah baik. Dari segi keuangan pun juga dianalisis mendapatkan hasil yang baik. Dari segi pemasaran, sudah memanfaatkan barang digital dan sosial media untuk mempromosikan. Selain itu juga, usaha ini mempromosikan melalui lembaran brosur dan usaha ini sudah layak untuk dijalankan oleh pemiliknya. Saran dari kami, dengan semakin berkembangnya zaman, mungkin usaha burger set ini harus selalu menawarkan dan memberikan inovasi unik yang ada di dalam perusahaannya, agar usaha ini akan terus berjalan dengan perkembangan zaman. Dengan berkembangnya era digital, juga usaha ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal pemasarannya dengan lebih fresh dan unik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.